Tuhan. Kau telah taruhkan semua perkataan atas hamba-Mu. Haleluya, di dalam pengurapan marifat daripadamu ya Tuhan. Haleluya. Biarlah bencana-bencana kami ini memiliki kekuatan oleh Roh-Mu menampung perkataan-Mu yang penuh dengan kekudusan ya Bapa, sehingga kami memiliki kemampuan menjadi pelaku-pelaku kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, puji nama Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang mendapat kesempatan dalam menerima kebenaran firman-Nya. Saudara, mari kita membuka dalam Markus pasal 5. Ya, semua kita untuk bisa melihat apa yang Tuhan kehendaki untuk hari ini dan minggu ke depan. Markus pasal 5 ayat 25 sampai dengan 34. Kalau sudah menemukan, kita akan baca bersama-sama secara bergiliran. Saya ulang, Markus pasal 5 ayat 25 sampai dengan 34. Saya baca 25, setelah 26 dan seterusnya. Ya, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Saudara, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihasilkannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia kembali di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, iman telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ya, saudara, ini merupakan satu kisah yang sudah berulang kita dengar. Ada seorang perempuan yang 12 tahun pendarahan. Saudara, kalau perempuan 12 tahun pendarahan atau pendarahan yang tidak berhenti, itu kemungkinan kanker rahim. Satu kemungkinan kanker rahim. Mungkin ada kemungkinan lain, tetapi yang banyak terjadi itu adalah kanker rahim. Itu pendarahan terus, saudara. Dan selama 12 tahun pendarahan cukup membuat perempuan ini memiliki fisik yang lemah, kurus kering mungkin. Ya, saya tidak tahu nanti sampai stadium berapa itu. Ya, saudara ya. Jadi ini pendarahan yang terus keluar. Mungkin ada penyakit lain juga mungkin yang menyebabkan pendarahan keluar, saudara. Tetapi yang pasti 12 tahun pendarahan ini nggak main-main. Ini adalah satu keadaan yang sungguh berat. Fisiknya sudah lemah pasti. Sudah begitu, saudara, ditambah dengan dia sudah berobat kemana-mana. Nah, mungkin orang ini tadinya punya uang. Dia berobat kemana-mana. Dan akhirnya tidak ada satupun yang bisa menyembuhkan. Malah ayat berkata semakin buruk. Ya, saudara ya. Saudara, kemudian kita lihat lagi, dia sudah dalam keadaan yang susah, sakit, dan ditinggal sendiri. Orang kalau begini nih, ya katakanlah dia mungkin dulu punya duit. Dan karena dia punya duit, tentu dia punya keluarga. Tentu dia punya sahabat.
Tapi saat itu dia sendiri. Sudah begitu dia berhadapan dengan orang yang berdesak-desakan. Udah fisiknya lemah. Orang berdesak-desakan karena Yesus memang hadir itu membuat orang terkagum-kagum dan sungguh mereka ikut Yesus dan berdesak-desakan. Saudara, ayat berkata berdesak-desakan. Ini orang-orang sehat loh. Tapi dia punya tekad. Nah, saudara ya. Saudara memang perhatikan ya, sedikit saya mau ulas dulu mengenai karena dia berobat kemana-mana, saudara ya. Waduh, kalau misalnya kanker rahim lalu kemudian berobat, itu biasanya orang berobat ke Cina, saudara. Itu ratusan juta habis. Sampai mungkin ada rekan saya yang beberapa waktu lalu, saudara ya, itu sudah sampai miliar. Hasilnya ya nol. Akhirnya meninggal orang ini. Ada lagi yang lain, kanker di sumsum ini, saudara. Lalu ada kanker di tepi. Ya sudah banyak. Kalau orang punya uang ya keluar negeri, saudara. Tapi hasilnya nol. Dalam hati saya, mendingan gak usah dioperasi, gak usah keluarin biaya, toh mati-mati juga. Tapi ini keadaannya, saudara ya. Kalau katakanlah orang ini punya uang, ini pasti ini bukan orang biasa gitu. Ini orang yang beradal. Ayat tidak akan menyebut bahwa orang ini pergi kemana-mana. Tidak akan disebut begitu, karena kebenaran firman itu sesuai dengan apa adanya begitu. Orang ini sudah kemana-mana, cukup sebagai disebutnya, ya katakanlah punya duit gitu ya. Sudah, duit sudah habis, tetapi keadaannya sendiri. Kita lihat sebentar, saudara, bagaimana keadaan dari orang sesuai dengan orang berhikmat yang ngomong. Sebab kalau orang punya duit, kata Amsal 19 ayat 4 nih, orang punya duit nih, dengar ya. Saat kita punya duit, apa yang terjadi menurut Amsal 19 ayat 4? Yuk dibaca nih, perhatikan saudara ya. Kekayaan menambah banyak sahabat. Ya, tadi kita bicara mengenai sahabat. Kekayaan itu menambah banyak sahabat. Jadi kalau ada saudara punya duit, sahabatnya banyak. Tetapi bagaimana? Kata ayat. Tetapi orang miskin ditinggalkannya sahabat. Orang miskin ditinggalkan sahabat. Gak punya duit, gak ada sahabat. Jadi kalau saudara mau cari sahabat yang sejati, saat saudara gak punya duit. Kalau saudara punya duit dan orang datang sama saudara, ngaku-ngaku sahabat, oh baik-baik gitu, itu masih tanda kutip tuh, modus, banyak modus. Lagi nggak punya duit tuh, ada orang setia, perhatikan saudara, itu baru sahabat sejati. Saudara ya, jadi perhatikan nih, jangan kita mau, sebab setiap kita itu mau dipuji-puji. Ya memang nggak ada orang yang mau dikritik, nggak ada orang yang mau dihina, nggak ada orang yang mau dibully, betul nggak sir? Mau orang kaya, mau orang miskin, semuanya nggak mau dibully lah, nggak mau diejek, pasti marah gitu. Tapi kalau saudara pengen tahu siapakah sahabat sejati, justru keadaan kita lagi sulit, dia terus datang. Sulit. Saya pernah dianggap, wah kamu ini ya temannya sama orang kaya aja. Bahkan saya tidak sebut namanya, jatuh sulit. Saya dampingi terus. Makanya sampai sekarang dia terus ingat saya. Ada satu jemaat juga begitu. Pelayanan bersama dengan saya tidak sebut namanya. Saat dia di penjara, saya hadir. Dan saat dia lagi sakit, tidak pernah dibesuk sama siapapun. Karena semua menganggap orang ini penyebab peristiwa musibah. Saya datang. Waktu pas saya datang, dia ngomong gini, untung bro datang. Kalau enggak saya mungkin bunuh diri. Semua menuduh dia. Saya bilang ada maksud Tuhan apa yang terjadi atasmu. Dan saya berusaha untuk orang ini tidak dipenjara, tapi akhirnya dipenjara. Saya rasa, cuma saya enggak bersama waktu itu dengan calonnya. Dan saya buktikan kepada siapapun, justru dalam keadaan sulit saya mau hadir. Nanti kalau udah kaya, saya menjauh. Nanti dianggapnya itu temennya orang kaya aja gitu. Tidak. Cari sahabat, dan yang paling sejati itu adalah Yesus Kristus. Amin saudara.
Amin, saudara. Dia selalu hadir di saat dalam keterpurukanmu. Dia mau hadir. Cuman sayang kita ini maunya apa ya? Jadi mengasihani diri. Dia hadir, kita tapis dia. Aduh, jangan ganggu saya. Biarkan saya sendiri. Loh, Tuhan mau hadir loh. Tuhan mau bicara mau lembut dengan saudara. Tapi Tuhan diusir-usir juga tetap aja dia ada di situ. Itu hebatnya Tuhan Yesus. Betul-betul sahabat sejati. Ini perempuan, waktu ada duit, saudara, mungkin banyak yang nolong. Ya mau kemana? Sos mau kemana? Ayo kita, saya ikut yuk. Wah gitu ya. Ke Cina kalau sekarang dia. Kemana? Ke Singapura kah? Kemana? Ke Penang ya. Tuh dokter-dokter yang hebat-hebat lah kira-kira ya. Ikutin. Tapi begitu duitnya habis, tinggal sendiri tuh. Dalam kesendirian, dia berhadapan dengan orang berdesak-desakan, tubuhnya lemah, udah kurus kering, mungkin sudah tidak cantik lagi. Sudah. Dia berdesak-desakan, saya tidak tahu usianya berapa. Dengan orang-orang sehat loh, dia berdesak-desakan. Lalu dia punya statement, pernyataan. Ini yang namanya iman. Asal ku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Nah, ini statement ini kan sederhana sebenarnya ya. Sederhana banget, saudara ya. Kita ulang kembali ya. Kita baca sama-sama yuk, kita baca sama-sama ayat 28. Karena dari sini nanti kita akan lihat ini yang namanya iman. Iman itu dimulai dari sebuah statement, sebuah pernyataan yang berasal dari hati. Nah, kita lihat di sini dulu ya. Perhatikan baik-baik ayat 28 kita sama-sama baca. 2, 3. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Iman itu bukan keluar dari pikiran, bukan. Pikiran itu bertentangan dengan iman. Sebab kalau pikiran, mana mungkin ku jamah jubahnya sembuh. Betul gak? Kalau aku ke dokter, kalau aku dioperasi, mungkin sembuh pikiran. Kalau aku punya duit, aku ke dokter, ke luar negeri, ke Cina, lalu dokter menyatakan yuk kanker, yuk sakit ini, nanti dioperasi. Ini ada dokter yang terbaik, dia sudah berhasil mengoperasi banyak hal. Itu baru pikiran tuh. Baru pikiran itu melihat, oh iya dokter. Lalu dia lihat, kalau dia pakai pikiran, dia lihat Yesus siapa dia. Jadi iman itu tidak muncul dari pikiranmu. Iman itu muncul dari hati. Dan hati ini mengeluarkan statement, saudara. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Kita lihat kisahnya, dia jamah. Dan ada tenaga yang keluar dari Yesus dan sembuh. Seolah-olah permohonannya terkabul. Seolah-olah Tuhan melakukan apa yang dia mau. Dia mau loh. Kan ungkapannya kan, asal ku jamah saja jubahnya aku sembuh. Waktu dijamah nggak begini, saudara. Waktu dijamah, oh nggak sembuh. Tuhan bilang, siapa yang jamah aku ya? Oh kamu ya? Kenapa? Sakit apa ya? Oh ya, terbakaran. Begitu. Jadi apa yang dia inginkan terjadi seperti apa yang diinginkan. Makanya Tuhan bilang, jadilah sesuai dengan imanmu. Nah, bisa nggak iman kita ini menghasilkan sesuatu? Iman yang terbukti gitu loh. Iman yang bukan teori. Banyak sekali teorinya, saudara. Sederhana loh, satu ungkapan. Nah gini saudara ya, hal ini merupakan statement spontan di hati. Kadang-kadang kita berkata begini, kalau aku datang ke pendeta itu, karena ada KKR, orang ini pendeta ini banyak mendoakan dan sembuh. Kalau saja aku datang ke pendeta itu, aku pasti sembuh. Itu pemikiran kita kan gitu kan. Karena pendetanya si Anu lah, wah ini terkenal KKR di mana-mana. Nah kalau pendeta yang ini, nggak pernah bikin KKR, nggak pernah bikin kesembuhan. Kalau aku datang ke pendetaku, gembalaku, nah akan sembuh. Tapi kalau aku datang ke pendeta ini pendeta yang luar biasa. Dikatakanlah secara rohani lah ya.
datang ditumpang tangan. Itu pemikiran semua manusia begitu. Betul ya, datang atau didoakan. Loh ini gak bilang gitu loh. Kalau saja aku didoakan oleh Yesus, aku sembuh. Enggak. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Siapa yang ngajarin? Nggak ada yang ngajarin. Itu spontan dari hati. Kenapa dia tidak minta yang lain itu didoakan? Yesus doakan kalau untuk kesembuhan didoakan. Yesus datang. Kenapa dia berkata begitu? Dia terbatas. Mungkin keadaannya nggak nyampe kalau dia ngomong. Orang berdesak-desakan loh. Jadi usahanya cuma satu, asal jatah aja juga. Itu dengan usaha yang begitu hebat dan kuat. Nah sebenarnya bukan pundaknya, jangan jubahnya. Itu berarti seolah-olah perempuan ini bisa jatuh, tersungkur, terseok-seok lah. Bagaimana saya juga nggak tahu ya. Lah kayaknya di zaman jubahnya sudah. Dia udah nggak mampu lagi mungkin berjalan. 12 tahun pendarahan, bayangin, akan lemah, akan lemas. Kemampuan dia penjabat jubahnya. Mungkin ngomong sudah capek, dia berusaha untuk menerobos desakan orang itu sudah akan lelah, nggak bisa ngomong nantinya lah. Teriak pun di tengah banyak orang nggak bisa mungkin. 12 tahun pendarahan, cuman dia ada usaha setelah terjadi statement, asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Dan dia bertindak di tengah-tengah penghalang yang banyak. Apa itu? Kerumunan orang. Nah, sekarang munculnya dari mana? Jadi gini, iman itu adalah sesuatu yang menghasilkan. Iman adalah menghasilkan sesuatu yang ajaib. Kalau bicara iman itu pasti hasilnya ajaib. Nah kalau saudara sakit flu, makan obat, lalu saudara bersaksi, puji Tuhan saya sakit flu, lalu saya makan obat Neosep dan saya sembuh. Itu bukan iman. Maaf ya, itu bukan iman. Saya rada otak. Beberapa orang rada otak mati dan saya tidak mati. Itu baru iman. Saya sembuh total. Itu yang namanya iman. Pada saat saya disuruh makan obat karena dengan suntikan yang panjang. Jujur saya manusia pertama, saya orang miskin. Kalau saya orang kaya akan dikejar terus. Karena saya orang miskin. Kedua, itu menyakitkan sekali. Tapi dari semua itu adalah tidak punya uang. Jadi pada saat saya setelah sudah rada otak disuntik dan itu, mama bilang pinjam sono pinjam sini. Dan akhirnya saya sudah memutuskan satu hal, karena masih terus rawat jalan sudah. Dan pada saat sekali saya disuntik, lalu disedot sumsum tulang belakang saya, karena masih ada refleks positif, jadi bergetar dengan sendirinya, ada refleks positif. Radang otak itu, sumsum tulang belakang saya ini, cairan otak saya bernanah. Nah, itu sebutan dari dokter, saudara. Gampangnya kayak begitulah, radang itu kan luka. Kalau kita lihat, Henok ini luka di luar. Nah, ini lukanya di dalam. Di otak saya luka. Nah, ini kan nggak mudah, saudara. Ya, luka itu ada nanah. Nah, begitulah terjadi. Jadi singkat cerita, mau kedua kali saya bilang, karena bulan depan lagi akan datang berobat jalan. Saya bilang sama mama saya, "Ma, nggak usah datang lagi. Kalau saya akan mati, biarkanlah saya mati di dalam Tuhan. Nggak usah datang lagi. Saya menyerah kepada Tuhan, kehendak Tuhan yang jadi. Dan saya nggak makan obat, hidup sampai sekarang." Jadi saudara, itu iman. Iman itu akan menghasilkan sesuatu. Kita punya iman. Saya percaya saya sembuh. Nggak sembuh, ya bukan iman. Maaf. Belum menjadi iman nih. Sebenarnya sederhana banget. Muncul spontan
asal saja ku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Sebenarnya ini kan kalau disebut tindakan, ini tindakan sulit atau mudah? Hah? Tindakan sulit atau mudah? Sulit. Sulit atau mudah? Jamah jubahnya maka sulit. Ya untuk si perempuan ini sulit dalam keadaannya karena dia dalam keadaan sakit. Tetapi untuk menjamah jubahnya gampang. Asal saja ku beri 3 miliar Tuhan, nah itu sulit. Betul ya? Asal saja kata pendeta itu harus begini, harus begitu, harus segala macam, mungkin sulit. Puasa 3 hari 3 malam, sulit dah kalau begitu. Anda mau sembuh harus puasa 3 hari 3 malam, sulit. Nggak sulit ini sebenarnya. Tindakan yang sederhana, sob. Asal saja ku jamah jubahnya, dan itu berhasil kok. Aku pasti sembuh, aku akan sembuh. Nah, ini masih ungkapannya aku akan sembuh. Nah saudara, jadi perhatikan baik-baik. Ini terjadi oleh karena, perhatikan ya, oleh karena perempuan ini mendengar berita. Dulu belum ada medsos. Berita itu nggak bisa langsung menyebar kemana-mana. Sekarang ini, saudara, ada medsos. Dulu tidak. Jadi pada saat kebetulan Yesus hadir di tempat perempuan ini ada. Dia dengar. Ada berita, kita baca. Makanya di sini penting sekali. Karena kalau kita mendengar ini telinga ini penting banget. Ini telinga mudah dipengaruhi ini. Dan ini yang menjadi penentu kadang-kadang hidup kita. Gara-gara kita dengar sesuatu, kita mengambil sikap sesuatu. Kita baca ya, kita baca. Perhatikan ayat 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Terus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus Iya. dari belakang iya, dan menjamah jubahnya. iya. Jadi sudah mendengar, itu awal dari munculnya statement iman, pernyataan iman. Jadi iman itu akan muncul di hati sebagai sebuah pernyataan dulu. Tetapi diawali dengan mendengar. Kita baca Roma. Ini perhatikan, ini urut-urutan kronologisnya sehingga terjadi satu keajaiban. Di dalam Roma kita baca. Perhatikan baik-baik. Dalam Roma 10 ayat 17. Perhatikan ya. Iman, percaya itu muncul dari mendengar. Setelah dia mendengar berita tentang Yesus. Yuk dibaca. Jadi iman timbul dari pendengaran. Iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, saudara perhatikan baik-baik, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman. Saudara ya. Jadi kita lihat baik-baik di sini. Perhatikan saudara. Ya, di dalam kisah ini bagaimana Tuhan bekerja dengan cara awalnya perempuan ini mendengar berita Yesus. Siapa itu Yesus? Firman. Bagaimana telingamu? Saudara dengar apa? Ini banyak sekarang ini hoax. Banyak orang ngomongin, banyak pengaruh sana sini segala macam. Yang kita dengar itu apa? Saudara sering mendengar apa? Sering mendengar omongan orang, apa kata orang. Tidak heran kalau prinsipmu menjadi berubah, pelintat-pelintut, sikapmu menjadi sikap yang nggak benar, main ambil keputusan sembarangan, gara-gara dengar. Semuanya gara-gara dengar. Makanya dalam satu ayat berkata begini, pertajamlah pendengaranku sebagai murid. Firman itu penting, saudara. Saudara baca, saudara dengar. Saudara baca ini, makanya kalau baca itu keras supaya bisa didengar sama telinga. Telinganya mesti dilatih. Pendengaran ini mesti dilatih.
Berapa banyak saudara dengar dari orang, lalu kemudian saudara panas dengan seseorang gara-gara dengar dari orang? Betul? Betul saudara? Belum tahu kebenarannya saudara udah panas dulu. Dan itu terulang-ulang terjadi loh. Akhirnya hubungan yang baik menjadi putus, menjadi rusak. Gara-gara kita mudah dipengaruhi dengan mendengar. Ya, selamat kita baca. Kita baca Yesaya. Nah ini, lalu yang diminta sama Tuhan, Yesaya 57. Yesaya 50 ayat 4-7. Ini ayat ini kita tahu. Tetapi kita harus mempertajam pendengaran seperti murid. Nah ini loh, murid jadi dilatih sama Tuhan. Karena dengar baik, dalam penggembalaan ini saudara menjadi domba. Domba itu cuma satu poinnya, dengar-dengaran. Domba itu nggak ada lain lagi. Domba itu bukan dilatih untuk tanduk gembalanya, bukan. Domba itu tidak dilatih untuk kritik gembalanya, tidak. Kalau yang namanya gembala dan domba, dilatih itu domba itu untuk apa? Dengar suara gembala. Itu yang dilatih. Dalam penggembalaan itu yang dilatih. Antara guru sama murid ada disiplin. Disiplin itu adalah pelatihan. Betul saudara? Disiplin itu pelatihan. Domba itu, kalau domba dengan gembala, saudara ya, gembala dengan domba. Domba itu kelebihannya adalah justru di dengar-dengaran. Waktu dia mendengar suara asing, dia lari. Dalam Yesaya dulu kita baca, Yesaya 50. Jadi saudara ini dalam sistem penggembalaan yang dilatih itu adalah telingamu, pendengaranmu ini loh. Yuk dibaca. Yesaya 50 ayat 4-7. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Pertama lidah seorang murid, ya. Supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru. Itu. Jadi saudara sebagai murid Tuhan selalu memberi semangat baru kepada orang, bukan mematahkan semangat orang. Ini kata-kata ini loh. Jangan ketemu orang yang lagi kuat malah segera patahkan. Cik tahu nggak Cik? Kok tahu? Pendeta kita dulu kok. Gitu. Nah ini namanya mematahkan semangat orang. Dia lagi semangat, tapi dipatahkan karena memberitakan kabar yang tidak baik. Terus kepada orang yang letih lesu, iya. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Setiap pagi ia mempertajam pendengaran itu, peka dengan suara Tuhan. Itu dia. Dan itu sebagai seorang murid. Murid itu adalah pelatihan. Pelatihan itu loh. Jadi namanya pelatihan ini begini saudara. Kita mendengar, oke lah kita gagal. Namanya pelatihan kan ada saja gagal kok ya. Gagal, hari ini saya gagal karena dipengaruhi oleh kata orang. Kita latih lagi. Gagalnya hari ini berapa? 5. Minggu depan kita cek gagalnya 4. Berkurang tuh gagalnya. Minggu depan lagi, saya sudah tinggal 1. Selanjutnya lagi, aku berhasil. Selalu aku pertajam pada saat mendengar suara yang lain bukan suara Tuhan, aku cuek. Tadi begitu suara Tuhan, aku cepat merespon. Itu baru benar. Itu yang namanya berlatih. Nah kalau berulang-ulang gagal lagi. Saya itu udah dipengaruhi loh. Begitu dengar kata orang, lalu kemudian saya marahin orang tua saya marahin anak saya marahin pendeta saya marahin tetangga saya marahin pelayan yang sama-sama dengan saya, gagal. Minggu depan gagalan. Namanya bukan disiplin, ini namanya bukan berlatih. Jadi kalau murid itu belajar, ini namanya bukan belajar. Mempertajam, semakin lama semakin tajam. Semakin tajam, dari mulai tadi gagal sampai kemudian kita begitu peka sekali dengan suara Tuhan. Bahkan nih, Tuhan cuma kedipkan mata gini loh. Kita tahu tuh maksudnya apa. Wih, hebat. Tuhan cuma bilang pakai, kita tahu maksudnya apa. Oh iya, kalau orang udah kenal kan begitu ya. Tahu sekali itu maksudnya apa. Panjang sebenarnya. Yang Tuhan itu panjang. Gitu sebenarnya. Yuk, teruskan dibaca. Ini menarik sekali. Ayat 5, perhatikan. Tuhan Allah telah membuka telingaku. Tuhan Allah telah membuka telingaku terus. Dan aku tidak memberontak. Iya, itu dia.
pertajam pendengaran kita di mana kita dilatih untuk tidak berontak. Terus tidak berpaling ke belakang. tidak berpaling ke belakang. Orang kita lagi ngobrol, dia tuh berpaling ke belakang, itu namanya nggak sopan. Terus Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku. dari pendengaran itu, aku memberi punggungku kepada orang yang memukul aku. Terus Dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut ya jauh. kata Tuhan, ditampar pipi kanan, beri pipi kiri. Jangan diberi pipi kiri dianya, ditunjukkan, kasih pipi kiri. Maksudnya nggak balas gitu loh. Jangan kemudian ditampar, lalu saudara-saudara kan yang nggak juga. Itu satu ungkapan, satu ungkapan saudara ya. Nah, jadi saudara, ini tujuannya sampai ke arah situ. Setelah berdengar, karena suara Tuhan itu suara yang luar biasa. Tuhan tidak berontak. Tuhan juga begitu. Dia taat kepada Bapa sebagai anak, tidak berontak. Dia dengar suara Tuhan. Dia punya suara. Jika lo boleh, jangan ini lalu daripadaku, tapi kehendakmu yang jadi. Dia punya suara. Dia punya protes. Dia punya katakanlah keluhan. Terus aku tidak. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Terus Tetapi Tuhan Allah menolong aku. tetapi Tuhan Allah menolong aku. Terus Sebab aku tidak mendapat noda. tidak mendapat noda. Jadi akan dinodai tapi tidak mendapat noda. Terus Sebab itu aku meneguhkan hatiku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu. seperti keteguhan gunung batu. Karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Jadi ada serangan-serangan, tapi aku mau mendengar suara Tuhan. Pertajamnya apa? Semakin lama dilatih kita, gampangnya mematikan segala keinginan daging. Nah itu, menyangkal keakuan gengsi, menyangkal diri dan memikul salib. Itu yang dilatih. Bukan dilatih terus semakin lama semakin gengsi. Bukan dilatih semakin lama semakin tangkap kepalanya gitu kepada orang-orang. Lalu kemudian dilatih, lu siapa? Melihat orang dengan menganalisa orang, lalu kemudian meremehkan. Bukan ini, dilatih seperti itu. Belajar kepadaku, aku lemah lembut dan rendah hati. Nah ini pelajaran, ini sekolahnya Tuhan. Mendengar, dipertajam. Mendengar, lalu sampai kemana saudara? Ada dua hal tempat setelah kita mendengar, di pikiran dan di hati. Di mana kita masukin? Di hati. Lihat ya, konsep pernyataan statement yang merupakan jadi prinsip. Ini prinsip. Asal saja menjamah jubahnya, aku akan sembuh. Iman itu muncul dari mendengar. Dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Berita Yesus itu saudara, ada hal yang baik, ada yang tidak baik. Yang disampaikan oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Dan bahkan kaum keluarganya, sedikit kita akan lihat. Ini salah satunya dari Markus pasal 5. Kita baca. Ini ada berita yang tidak baik. Bentar ya. Oh, bukan pasal 5, pasal 4. Kita baca pasal 4. Pasal berapa kemarin ini? 3. Tuh, pasal 3. Jadi ada berita yang tidak baik. Oh iya betul, pasal 3. Aduh. Lihat nih, kita baca ya. Markus pasal 3. Ayat 20-21. Yuk, dibaca. Ini dia pasal 4 ya. Ini berita ini apa? Tadi kita pasal 5. Berarti sudah ada berita ini. Apa itu beritanya? Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga
makan pun mereka tidak dapat. Perhatikan, Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. hendak mengambil Yesus. Ini kaum keluarga ya, sepupu, paman mungkin, saudaranya dari Maria, kakak adiknya Maria, kakak adiknya Yusuf, siapa lagi gitu ya, dari kakek dan sebagainya. Kayaknya kaum keluarga ini bukan keluarga, bukan adik-adiknya Yesus, bukan. Ini kaum keluarga. Bilang apa? Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Nah, ini berita. Sedangkan sedangkan ahli Taurat orang Farisi bilang Yesus ini mengusir setan dengan Beelzebul. Yesus ini penyesat, kira-kira begitulah ngomong. Ada berita yang lain tentang Yesus juga. Cuman disampaikan beritanya oleh ahli Taurat orang Farisi dan bahkan kaum keluarganya yang terdekat lah. Dibilang terdekat ya tidak. Tapi itu kejadiannya. Betul kan? Ada berita yang baik, ada berita yang tidak baik. Mana yang kita mau dengar? Tentang Yesus loh. Apalagi tentang saya. Banyak sekali berita di mana. Di Subang saja sudah banyak tentang berita tentang saya. Nah, saya ini ada kekurangan, saudara. Yesus yang ada kekurangan saja diberitakan yang tidak baik. Kaum keluarganya bilang bahwa Yesus ini nggak waras. Kurang ajar kan? Kaum keluarga lo yang ngomong. Orang-orang terdekat yang ngomong. Bisa dipercaya nggak kira-kira berita ini? Bisa dipercaya nggak, saudara? Bisa mempengaruhi nggak? Bisa. Tapi maaf, perempuan ini berita-berita itu nggak direspon. Berita yang memunculkan iman. Setiap kita punya kelemahan, saudara. Setiap orang punya kelemahan. Sudah mau dengar berita buruknya atau berita baiknya dari orang yang mungkin kita kasih, yang akan kita tolong, di mana kita berharap mungkin dalam pertemanan supaya tidak ada hubungan, tidak ada clash. Berita mana yang kita mau dengar? Yang baik atau yang buruk? Orang tua kita banyak mungkin keburukan. Tapi berita mana yang kita mau dengar? Hanya karena cuma 1-2 kali kesalahan, lalu kita anggap orang tua kita itu salah semua. Makanya ya, kalau saya lihat ya, saya juga merenung, saudara. Saya berulang kali pernah bilang, rasanya kalau kita mau kasih uang ini ya, dalam sebulan ini buat mama, gitu ya. Saya punya tinggal mama, saudara. Mau kasih katakan ratusan ribu lah, atau ya, rasanya berat kali ya. Kita akan lihat kurang ini. Cuma kalau kita pikir, padahal kita mampu gitu. Mampu, paksa-paksain bisa lah. Betul kan? Buat orang tua paksa-paksain, kita makan tahu tempe aja lah. Kira-kira bisa gak? Bisa lah, omong kosong kalau nggak bisa. Makan aja tahu tempe. Dulu juga makan tahu tempe hidup kok. Kenapa sekarang gak hidup? Betul kan, saudara? Betul gak kali ini? Betul kan? Betul gak, Pak Andre? Iya. Saya dulu makan garam. Garam lagi. Kamu garam. Belum ini, mama. Taruh satu-satu. Hidup, saya ini hidup. Sehat. Kenapa sekarang harus makan daging dan lain sebagainya? Rasanya kalau tidak makan di restoran Jepang, restoran Korea, atau di hamburger atau Kentucky, atau rasanya nggak hidup gitu. Saya bilang, kok gaya-gayaan sekarang sih? Makanya kalau dilihat bisa seorang tua, dia sudah menghidupi kita luar biasa tanpa pamrih. Apa orang tua nih, kita orang tua ya, kita hidup buat anak, apa kita pilih-pilih nanti anak gua kalau udah gede anak saya menanti gitu. Kira-kira gitu, saudara sebagai orang tua gitu kira-kira? Enggak lah. Ya, saudara, ingat baik-baik, 1, 2, 3, 4 kesalahan paling tahunan pelihara kita ke orang tua. Ada orang-orang berulang-ulang kali nolong kita.
Cuma sekali mungkin ada sebuah kesalahan yang kita anggap kesalahan, lupa semua. Ada kabar yang tidak baik, tapi wanita ini dia hanya dengar kabar yang baik dari Yesus. Ini bukan kabar yang tidak baik, ini bukan tersembunyi, tidak. Kaum keluarganya menyatakan bahwa Yesus itu nggak waras. Ahli Taurat dan orang Farisi bilang, dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan, Yesus mengusir setan. Tapi perempuan ini, asal saja ku jamah jubahnya, aku sembuh. Ya, saudara, luar biasa. Jadi kita lihat pertajam pendengaran kita, saudara, dengan firman. Makanya suka baca firman, sering beribadah. Memang ada orang yang khotbah, hantem sono pendeta sono, hantem pendeta sono. Bukan membuat iman kita teguh, malah bingung kita. Ini pendeta ini mana yang benar sih? Gak usah dipikir yang begitu, Pak. Makanya cari firman yang sehat. Oh, firman buat saya ini. Oh iya, itulah saya. Itu firman yang sehat. Ada firman yang tidak sehat, bukan firman yang tidak sehat, khotbah yang tidak sehat, mengatasnamakan Tuhan. Tapi punya modus-modus lain. Adalah ditekan-tekan jemaatnya, perpuluhan harus ditekan dan lain sebagainya. Itu harus memang, tapi nggak usah didramatisir gitu loh. Udah kayak orang jahat benar kalau nggak kasih perpuluhan, udah kayak orang penjahat sama dengan pembunuh gitu ya. Nggak usah yang begitulah, modus-modus. Cari yang dengar firman, iya itu diungkapkan. Oh iya ya, sederhana tapi meneguhkan kita. Banyak hamba Tuhan saudara yang tulus hatinya. Mungkin bahasanya sederhana, tapi dia tulus hatinya. Dan ada urapan yang kita rasa. Saudara, iman timbul dari mendengar firman. Tapi kalau cuma mendengar saja, tidak bertindak, nol. Yakobus kita baca. Pasal 2 ayat 14. Ini satu ungkapan-ungkapan. Nanti saya akan lompat-lompat ya. Yuk, cepat. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, Iya. padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Iya. Terus, Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Pertama itu mungkin dari hati. Asal saja ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Orang lain tahu nggak? Orang lain tahu nggak? Enggak. Dia berdesak-desakan itu orang lain tahu untuk apa dia? Enggak. Asal saja ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Tapi, nah ada tapi tuh. Tapi misalnya kita pikir, Tuhan, Engkau kan akan menyembuhkan aku. Tapi ini orang-orang berdesak-desakan, aku nggak bisa. Maaf Tuhan ya, nggak nyampe. Gitu saudara. Kalau kita kan gitu, asal saja pasti aku ditolong sama Tuhan. Tapi aku nggak bisa ke sono, nggak punya duit. Engkau kan tahu aku tuh. Asal saja ku dengar firman, aku dikuatkan. Aku nggak punya kuota namanya. Kasih dong. No. Itu ada halangan tuh. Tidak ada sesuatu yang mulus, apalagi kalau kita mau datang sama Tuhan. Nggak ada yang mulus. Betul saudara? Apalagi kita mau datang sama Tuhan. Nggak, iblis nggak akan izinkan kita datang sama Tuhan. Lalu kita dapat sesuatu dari Tuhan. Oh, nggak sering tambah iblis. Orang kerjaan aja nggak mulus kok. Apalagi kepada Tuhan.
makanya nggak ada tapi. Dia lakukan. Apa gunanya? Kalau iman tanpa perbuatan, nol. Yuk dibaca 15. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dalam dan kekurangan makanan sehari-hari, Iya nih perhatikan. dan seorang dari antara kamu berkata, selamat Selamat jalan, jalan. kenakanlah kain panas, Kenakan kain panas ya. dan makanlah sampai kenyang. Dan makan sampai kenyang. Lalu kasihan kamu nggak makan. Terus Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya apa itu? gunanya itu? Saudara boleh ngomong percaya saya. Hati apalagi sudah diungkapkan gitu percaya, tapi tidak bertindak. Sama kayak orang begitu. Ih, selamat jalan. Kasihan kamu pakai pakaian tuh, jangan dingin. Tapi nggak kasih. Oh kasihan ya, lapar ya kamu ya lapar ya. Udah nggak makan berapa hari? 3 hari. Kasihan. Selamat jalan ya. Tapi nggak kasih makanan apapun. Nol, yang begitu nol. Iman itu bukan cuma perkataan. Ini aku ini orang percaya. Sorry, bukan perkataan. Tindakan. Yuk dibaca. Demikian juga hanya dengan iman. Iya. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, Tidak disertai perbuatan. maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Mati. Lihat iman itu munculnya jangan salah dari hati. Makanya hati ini harus mendengar firman. Pendengaran firman Tuhan menimbulkan iman. Dan iman ini yang harus menguasai otak kita. Sebab pada saat kita bertindak, yang bergerak apa saudara? Saudara bertindak yang bergerak hatimu, bukan otakmu yang bergerak, yang merentahkan. Ini perempuan berusaha untuk menjamah, itu otaknya, itu pikirannya, bukan hatinya. Hatinya hanya menguasai otak untuk otak ini bertindak. Jadi hati ini menaklukkan otak, menaklukkan pikiran, menaklukkan logika. Jadi jangan muncul dulu pikiranmu, nggak akan nyampe. Nggak akan ada iman muncul. Tapi hatinya suka dengan firman, bertindak dia. Ada halangan, nggak peduli dia, terus berusaha. Itu iman. Iman itu kalau yang benar, saudara, maka kalaupun apa saja usaha, apa saja halangannya, dia terus terobos di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah banyak hal yang kita hadapi, banyak begitu halangan, terus terobos. Saudara, kalau kita hanya percaya kita dan tidak berbuat, ini persis percaya kita kayak siapa? Ayat 19 itu dibaca tadi, cepat ya. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Saudara percaya bahwa Allah itu esa, satu-satu saja. Percaya saudara? Percaya? Dengar baik, bukan saudara aja yang percaya. Terus? Itu baik. Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu. Iya. Setan juga percaya. Setan percayanya lebih daripada kita. Kalau setan percaya Allah itu satu, sambil benar. Kalau kita percaya kepada Tuhan yang berkuasa satu, hanya satu saja, sambil gue percaya Tuhan itu satu. Kurang ajar lu. Sambil minum kopi. Artinya kurang hormat. Setan itu lebih hormat kepada Tuhan daripada manusia. Kurang ajar karena manusia ya. Saya percaya Tuhan itu ada, tapi nggak ibadah. Jangan-jangan kurang hormat. Saya percaya ada Tuhan di tempat ini, tapi nggak serius ibadah. Namanya kurang hormat. Beda dengan setan. Percaya Tuhan satu dengan benar. Kita harus hormat. Memang dia Bapa, tapi tetap kita harus hormati. Amin, saudara. Saudara, iman tanpa perbuatan, no. Iman harus bertindak. Waktu kita bertindak banyak halangan. Tidak peduli halangan.
dia terus berusaha. Kerja aja kita berusaha kok apa mati-mati ya. Kenapa dalam hal yang rohani sudah tidak berusaha? Itu yang menghidupimu loh. Jadi saudara, kita lihat satu poin lagi. Ini pastikan baik-baik. Kalau kita lihat, mari kita lihat suasananya ya. Kenapa perempuan ini bisa beriman? Karena Yesus ada. Iyalah, udah dengar Yesus, Yesusnya ada dengan kasat mata. Oke, kita maklumi. Seandainya juga kalau saudara ada lihat ada hamba Tuhan yang dipakai sama Tuhan ini, bukan Yesus lah. Ada hamba Tuhan dipakai sama Tuhan. Dalam arti saudara pasti punya harapan gimana saudara? Besar sekali, betul ya? Kalau hamba Tuhan yang kurang dipakai ya. Betul ya? Ini gambarannya kita jujur-jujur aja gitu kan. KKR besar-besaran dan terlihat sama kita tuh banyak orang yang disembuhkan. Kita lagi sakit. Tapi kita yang lagi sakit ini pasti punya harapan gimana saudara? Besar banget sama hamba Tuhan ini. Ini jujurnya gitu kan ya. Betul saudara ya? Tapi hamba Tuhan manapun semua terbatas. Yesus beda. Tidak terbatas. Tapi oke lah, itu fisiknya ada sebabnya Yesus. Bagaimana kalau sekarang? Ini saudara harus mengetahui bahwa Yesus sudah tidak memberikan lagi pengantara kuasanya kepada hamba Tuhan manapun tidak. Karena Yesus mau menyatakan porsi yang sebenarnya dirinya, bahwa dia ada di mana-mana, bukan di hamba Tuhan ini, di hamba Tuhan itu. Dulu perjanjian lama memang begitu, ada pengantara namanya imam besar. Tapi perjanjian baru tidak, hamba Tuhan itu cuma alat. Saya ulang ya, hamba Tuhan itu cuma alat, bukan pengantara. Bukan karena dia aku disembuhkan, bukan, karena Yesus semua. Itulah sebabnya arti dari apa yang Tuhan sampaikan ini harus kita sadari. Kita baca Yohanes 11 ayat 11. Yang pertama yang kehadiran pribadi. Wah iya, kehadiran pribadi itu yang membuat imannya timbul. Dia sudah dengar Yesus, lalu kemudian Yesus ada di situ. Secara fisik, secara kasat mata dia ada yang hadir gitu ya. Oke, Yohanes 16 ayat 16. Apa yang Tuhan bilang? Mari kita perhatikan. Yuk. Yohanes 16 ayat 16. Iya. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku. Terus? Dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat. Tinggal sesaat saja pula kamu lihat aku. Bingung sebenarnya. Ini ungkapan apa maksudnya? Saya mau kasih tahu dengan jelas. Yesus tidak memakai kata ganti. Tinggal sesaat saja kamu tidak melihat aku karena aku ke surga, kata Yesus. Tapi tinggal sesaat saja kamu lihat aku. Jujur, secara kasat mata kita tidak melihat Yesus. Lalu apa yang dimaksud dengan tinggal sesaat saja kamu lihat aku? Lihat Roh Kudus. Yesus adalah Roh Kudus. Roh Kudus adalah Yesus. Yesus bisa dirasa di mana-mana, saudara. Kehadiran Roh Kudus, itu sama bobotnya dengan Yesus hadir. Oleh karena Yesus hadir, maka perempuan ini muncul harapan besar dan ada iman. Asal saja ku jamah jubahnya, aku sembuh. Nah, makanya, ini pertamanya semua kebenaran. Saya mau ungkapkan lagi Yohanes 20 ayat 29. Ini poin-poin ini penting, saudara. Yohanes 20 ayat 29-nya dibaca. Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya. Karena engkau telah melihat aku secara kasat mata. Terus. Maka engkau percaya. Ini bicara kepada Thomas. Thomas bilang kalau aku tidak akan percaya Yesus kalau aku belum mencucukkan jariku ke bekas lubang di paku di tangannya dan tanganku ke bekas lubang tombak di lambungnya. Aku nggak percaya. Yesus hadir dengan kasat mata loh. Dia memang bangkit. Dia dengan tubuh kemuliaan, sama tubuhnya seperti daging ini kita. Cuma ada lubang dan tidak ada darah. Itu tubuh kemuliaan, saudara. Untuk menunjukkan, ayo Thomas, ayo tunjukkan.
percaya dia. Oh Tuhan, aku percaya kepadamu. Tapi apa kata Tuhan? Berbahagialah. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Siapa itu? Kita. Tuhan bilang kita ini begini loh kata Tuhan. Anak-anakku ini sekarang ini ya. Engkau belum melihat Tuhan, tapi percaya. Tuhan kamu berbahagia. Lu gak main-main loh, ini kata Tuhan loh. Saya cuma menyetir apa yang Tuhan bilang, betul kan? Berbahagialah orang yang belum pernah melihat aku, tapi percaya. Nah, ini sudah ada modal. Namanya percaya. Kita belum pernah melihat Tuhan, tapi kita percaya kepada Tuhan. Modal ini modal awal untuk kita memiliki iman yang kemudian Tuhan bilang, jadilah menurut imanmu. Tetapi iman itu timbul karena mendengar, kita sudah mendengar berita, tapi kehadirannya mana? Tuhan bilang, kalau engkau percaya, engkau tidak melihat sebuah kehadiran dengan kasat mata. Engkau melihat kehadiran Roh Kudus tanpa kasat mata Roh Kudus. Tapi aku rasa dia hadir. Aku rasa dia hadir. Sampai kita menangis. Mengapa tidak dilanjut seperti perempuan ini? Asal saja ku jamah jubahnya, hapusnya. Saudara, bawa kepada Tuhan itu jangan masalahnya gini loh. Tuhan, saya punya utang 50.000. Alah, nggak usah dibawa kepada Tuhan, capek lah begitu. Udah saudara kerja aja, apa aja kerja bisa bayar utang 50.000. Betul nggak saudara? Tuhan, aku punya sakit, gak ada yang bisa sembuhkan. Tapi aku percaya kepada Kau bisa sembuh. Aku punya hutang banyak tuh. Ampuni karena ini kesalahanku. Tapi aku percaya Kau bisa tolong aku. Bahwa kepada Tuhan itu hal yang tidak mungkin, tapi akan jadi mungkin. Kenapa sudah jadi orang Kristen? Tuhan bilang, satu kali ada orang buta. Tuhan bilang, siapa yang berdosa? Orang buta ini atau orang tuanya? Bingung murid-muridku jawab apa? Tuhan bilang, bukan orang tuanya, bukan dia yang berdosa, tapi supaya Allah dipermuliakan, supaya terjadi kesembuhan Allah dipermuliakan. Waktu Lazarus mati, Tuhan bilang Lazarus akan mati, tapi itu terjadi diizinkan sama Tuhan supaya Allah dipermuliakan. Saudara tahu, waktu saudara mengalami masalah, problem besar, diizinkan oleh Tuhan supaya Allah dipermuliakan. Positif pikirannya. Aku hadapi problem. Jangan jadi kecil hati, jangan jadi marah-marah, jangan jadi ngeluh. Ini supaya Allah dipermuliakan. Karena Allah akan dipermuliakan dengan keadaan yang rasanya nggak mungkin buat manusia, tapi Tuhan bilang berhasil, terjadi, mungkin, pasti, sembuh, dan lain sebagainya. Allah dipermuliakan. Semakin besarnya problem masalah kita, semakin Allah akan dimuliakan lebih hebat lagi. Yang dibutuhkan adalah iman. Mana anak-anak Tuhan imannya? Hanya berharap si A, si B, si C. Tidak mengandalkan Tuhan. Hanya banyaknya mengeluh. Semakin banyak problem. Kok begini jadi anak Tuhan ya? Kok begini jadi orang Kristen ya? Ngeluh tiap-tiap hari. Saudara, Tuhan ingin supaya lewat kita namanya dipermuliakan. Kita juga ada andil di situ. Kemuliaan Tuhan oleh karena kita. Jadi jangan putus asa dalam menghadapi masalah. Jangan nyerah. Ada orang yang merasa gini, aku merasakan hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan pasti ada sesuatu. Orang ini merasa hadirat Tuhan. Orang ini punya iman. Perempuan ini sendiri. Kan hebat sekali ya.
asal saja aku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Dia jamah, sembuh. Tuhan tahu ada yang keluar dari dalam dirinya. Tapi Tuhan minta, Tuhan tak begini loh. Oh udah dia sembuh ya, iyalah, kasihan dia. Ya sungguh bagus ya, jalan. Enggak. Tuhan Tuhan mau ingin supaya orang ini secara pribadi. Ini kan umum, Tuhan tahu, tapi supaya secara pribadi. Tuhan mau enggak intervensi, integrasi gitu. Tidak marah-marah. Siapa yang berdesak-desakan? Siapa yang berjamah jubahku ya? Murid-murid bilang, kan berdesak-desakan, semua juga jamah jubah Tuhan lah. Tidak, ada sesuatu yang keluar dari diriku. Perempuan ini tahu bahwa itu dimaksudnya dia, gemetar dan dengan tulus dia ngomong, ya bayangin ya, mungkin juga dia merasa bersalah gitu loh, merasa bersalah karena ada kekuatan tenaga dari Yesus. Dia merasa bersalah, enggak merasa bersalah. Kenapa? Supaya pertemuan pribadi. Tuhan tata ini perempuan di tempat orang banyak. Ini perempuan dikasih oleh Tuhan. Jadilah menurut imanmu. Sudah berdoa gini loh, Tuhan, tapi jangan doa jangan salah ya. Tuhan, saya pengen kaya. Sorry ya kita nggak ada itu. Berdoalah supaya engkau kaya. Ya kita adanya buat orang kaya gini. Hai orang kaya, menangislah sekarang. Lo serius? Kalau saudara ingin kaya, itu bukan dari Tuhan. Tapi kalau saudara ingin sembuh, benar. Karena Tuhan bilang, oleh bilu-bilu Yesus, semua penyakit telah sembuh. Kita baca. Jadi poin-poin nanti kita akan mau terakhir. Saya sangat senang sekali. Hebat ya Tuhan bicara, sangat luar biasa. Sederhana sebenarnya, tapi ada sesuatu yang begitu dalam banget. Ya, dalam banget. Kita baca ya, 1 Petrus 2 ayat 24. 1 Petrus 2 ayat 24, yuk. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam Yesus tubuhnya. sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya. Di kayu Di salib. kayu salib yang sebentar kita akan nikmati dalam perjamuan kudus. Terus, Supaya kita yang telah mati terhadap dosa supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. hidup untuk kebenaran. Terus, Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, bukan akan sembuh. Kalau perempuan ini bilang asal saja ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Itu Yesus belum mati di kayu salib. Hari ini Tuhan bilang, karena dia telah mati di kayu salib. Bilur Yesus itu adalah luka Yesus. Begitu banyak luka, seluruh seujur tubuhnya luka, dari kepala sampai ujung kaki. Luka. Hanya untuk menolong kita, saudara. Yesus jantungnya kuat, ginjalnya kuat, paru-parunya kuat, karena sempurna dalam hidupnya. Tapi dia kehabisan darah. Jiwanya kuat, sempurna dia, tapi dia mati karena kehabisan darah. Dikebukin sebagai manusiawi. Dan waktu saya baca, saya tersentuh sekali. Waktu dia mati, dia teriak. Saya tidak tahu teriakannya apa. Kalau pengen tahu, kalau ada orang mati, itu mengalah. Yesus betul-betul sendiri. Kalau saudara merasa sendiri, engkau tidak pernah sendiri. Kalau memang kita lagi diuji, rasanya sendiri, rasanya doang, tapi tidak pernah kita dibiarkan sendiri. Saya buktikan, ini sama seperti waktu Tuhan ngajarin, seperti bapak mengajarkan anak, seperti induk elang mengajarkan anak. Ini dia kita pada, saya langsung saja pada poinnya. Saat
induk elang melihat anak-anaknya sudah mulai tumbuh sayap, tiba-tiba terjadi begini, dibongkar bangkir sarangnya. Kaget anak-anak, loh, kenapa ibu saya dijatuhkan tuan? Jatuh, orangnya jatuh, terpaksa ya. Anak ayam kepak-kepak. Anak ayam mati. Pertamanya nggak bisa, terus. Induk elang itu di atas. Begitu mau mendekati tanah, dia nyambar. Lalu ditaruh di atas. Jadi kalau saudara masih kepak, itu masih anak kecil. Kalau sudah di atas induk ayam lagi, induk elang. Ayam lagi. Dijatuhin lagi. Nggak pernah ditinggalkan. Tapi Yesus betul-betul ditinggalkan. Kalau pengen tahu saudara, orang yang betul-betul sendiri itu cuma Yesus. Waktu dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Sendiri. Kalau saudara lihat ya, ungkapannya, waduh ini kalau saya baca ayat ini luar biasa. Tuhan bilang sama murid-murid, engkau akan meninggalkan aku, tapi aku tidak pernah ditinggalkan oleh Bapa. Dia menghibur dirinya. Pada hari dia mati di salib, dia sebut Eloi, Eloi, Allahku, mengapa kau meninggalkanku? Kenapa ditinggalkan? Karena Bapak nggak bisa lihat, Allah nggak bisa lihat Yesus tumplok semua dosa kita. Dia palingkan wajah. Jadi kalau dalam dimensi roh itu, memalingkan wajah itu udah tinggalin. Sejenak tinggalin. Aduh. Makanya ia sendiri telah memikul dosa. Oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Jadi kehadiran dia sudah ada dalam Roh Kudus. Kesembuhan sudah merupakan fasilitas buat anak-anak Tuhan. Tinggal siapanya? Kita. Jangan biarkan hati ini dirusak oleh apa kata orang, oleh omongan orang, oleh sakit hati. Hati ini cuma satu isinya. Yang taruh di hati itu cuma satu yang layak. Apa saudara? Firman. Amin saudara. Apa saudara? Firman. Semua apa yang kita dengar boleh masuk ke otak kita. Mikir, mumet, tapi sorry, hati tidak akan kubiarkan masuk apapun kecuali firman. Itu. Seorang bijaksana dia bisa memilah, dia bisa pandai mengatur, memanage hatinya. Maaf, hatiku bukan untuk sakit hati. Hati itu kayak banyak lemari sudah. Lemari dibuka pakai pin lagi. Apa itu? Sakit hati sama si Anu. Udah pakai pin, udah pakai segala macam brankas besar. Jadi bukan hanya uang pakai brankas, hati kita juga. Ini artinya nggak boleh diketahui siapapun. Entah itu aib, entah itu trauma, banyak sekali dia. Hati itu cuma satu aja, utuh buat firman Tuhan. Yang lain nggak boleh masuk. Kalau pernah masuk, ya ungkapkan. Ngaku. Amin. Pikiran boleh lupa. Kadang-kadang kita berpikir sampai, aduh ya ini bisnis ya susah banget ya. Tapi sorry, hatinya tenang. Tapi aku percaya. Itu pemazmur kalau sudah lihat ya, semua ungkapan dari pemikiran dari pemazmur, ujung-ujungnya. Tapi aku tetap percaya kepada-Mu Tuhan, penyelamatku, gunung batuku. Saudara boleh baca ke pemazmur itu dari 1 sampai 150. Dia jujur mengungkapkan apa yang terjadi, musuh seperti banjir yang mengepung aku. Lalu ujungnya aku tetap percaya kepada-Mu. Hati kita hanya untuk Tuhan. Makanya mesti dijaga hati. Bukan cuma duitmu yang dijaga, bukan pekerjaanmu yang dijaga, bukan istri atau suamimu yang dijaga, bukan anak-anakmu. Lebih daripada itu hatimu dijaga dengan segala kewaspadaan. Buat Tuhan saja.
Kita datang kepada Tuhan. Kalau yang pertama suci siapkan diri, yang di streaming juga yang ikut di rumah, mari kita siapkan diri. Kita merasa bagaimana dahsyatnya Tuhan. Percaya sakit apapun yang saudara alami, percaya Yesus kebenaran, semua cinta dan Tuhan. Di hadapan kami Tuhan ada perjamuan suci. Yesus Kau pribadi yang sungguh mengasihi kami. Tidak ada kasih yang sepertimu yang kami tahu, yang sempat kami dengar. Tuhan yang mau menjadi manusia, kami di Yerusalem untuk mengingat kami karena Engkau cinta kepada kami lebih daripada mencintai dirimu sendiri. Kayak besar yang Kau berikan kepada kami. Kami terima dengan yang terdapat di dalam wajah. Ampuni sikap-sikap kami semua yang kurang menyenangkan hatimu dan tidak hormat kepadamu. Kebenaran kami terus bertajam Tuhan. Hanya untuk mendengar hal yang baik dari firman Tuhan. Kami terima kuasa kuasa-Mu, kemudian darimu lewat perjamuan suci ini. Dan setiap yang ini juga di tangan mereka adalah tubuh dan darah Kristus. Kudus, kudus dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan
bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya. Yesus memecah-mecahnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lalu buatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Apakah dengan percaya tubuh Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari angkat coba yang berisi darah Kristus. Haleluya. Kita berikan kami naik sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang meteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Bukankah jalan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dengan percaya darah Kristus dalam nama Yesus. Hari menyembah Tuhan. Oh ya, ini Korea dan semua juga yang tidak streaming menyembah Tuhan. Berikan kami iman Tuhan. Setelah mendengar firman ini, biarlah hati kami hanya tertanam dan itu menjadikan sebuah statement dalam hati kami, dalam setiap kami yang mendengar berita firman ini. Asal saja ku jamah jubahnya, aku sembuh. Haleluya. Asal saja aku jamah jubahnya, aku ditawar. Aku diselesaikan masalah. Haleluya. Berikan iman itu Tuhan. Asal saja aku berdoa, aku pasti ditawar. Setiap pribadi kami di rumah-rumah dan kami rasa kehadiran-Mu. Semua permohonan sampai kehadiran-Mu Bapa dan Kau hadir. Hari ini hari pertolongan-Mu. Haleluya. Bahkan sudah bertahun-tahun ada yang telah menangis. Oh Tuhan Allah. Sudah habis darah, sudah putus asa dan sudah lelah rasanya. Hari ini Kau hadir pada setiap hati yang hancur. Haleluya. Kau hadir bersama dengan firman-Mu. Haleluya. Menjamah setiap anak-anak-Mu yang bahkan yang ikut live streaming maupun nanti yang mendengar berita firman dari apa yang disampaikan di video ini Tuhan. Haleluya. Oh, Kau tidak memakai pengantara manapun. Kau hadir, haleluya, secara pribadi. Haleluya. Mengerjakan kesembuhan keajaiban terjadi seperti iman-Mu. Haleluya. Haleluya. Oleh karena modern senan itu biasa.
sana ni Lord us. And lead on out and Lord us today. May your mercy not pray the mercy ni nato ko. Yo shaki kayo sinay kayo ito sana Lord. Terima kasih untuk mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, untuk Aken dalam nama Yesus Kristus, untuk Cireni Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus Kristus, untuk Makdin Tuhan tolong sembuhkan dalam nama Yesus Kristus, untuk Prila juga Tuhan, Lia, Maklin Tuhan tolong semua mereka yang kurang sehat di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan bekerja atas setiap orang. Haleluya, menjamah mereka Tuhan, dan juga terbuka jalan buat orang-orang yang lagi dalam kesulitan hidup, diberkati dalam nama Yesus Kristus. Khususnya mereka yang setia beribadah dan yang setia mengikuti live streaming ini Tuhan, diberkati dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, berkati Tuhan semua yang ada hadir di sini, dan berkati bangsa negara kami Indonesia, Presiden kami Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin, dengan kaum keluarga yang ada Tuhan, supaya mereka terlindungi dari COVID-19, sehingga mereka bisa berkonsentrasi untuk negara ini sebagai abdi negara, haleluya, yang sungguh-sungguh mengasihi negara ini Tuhan, oleh karena takut kepada Tuhan. Berkati Tuhan para menteri yang ada dengan kesehatan dan hikmat Tuhan menyertai mereka, sehingga mereka bisa membantu Presiden dan membawa Indonesia ini semakin maju dalam nama Yesus Kristus. Berkati Tuhan tim yang sedang menguji coba vaksin, sehingga vaksin Indonesia, sehingga virus COVID-19 di Indonesia berhenti dalam nama Yesus Kristus. Berkati Tuhan yang bergerak di bidang ekonomi supaya ekonomi menjadi stabil. Berkati Tuhan yang KPK, TNI, Polri supaya mereka melindungi dan mengamankan Indonesia dari demo-demo yang ada, dari kerusuhan-kerusuhan yang ada, dari orang-orang yang akan makar. Juga Tuhan supaya kasus-kasus besar terbongkar dan beri power kepada TNI Polri Tuhan, juga kepada yang bergerak di bidang hukum, haleluya, untuk mereka berani menegakkan kebenaran, berani menegakkan keadilan, dan mari Tuhan campur tangan sertailah dengan keadilan surga, supaya mereka punya power membongkar kasus-kasus koruptor, kasus-kasus, dan membongkar sindikat-sindikat, gembong-gembong, mafia-mafia, haleluya, juga termasuk terorisme, narkoba, dan semuanya Tuhan, sehingga Indonesia ini punya kehidupannya takut akan Tuhan. Dan kalau luput dari pengadilan dunia, maka tidak luput dari pengadilan surga. Mari kerajaan surga berpindahlah dengan adil untuk Indonesia, supaya namamu ditakuti di antara bangsa-bangsa, bahkan sampai kepada bangsa-bangsa kafir. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati semua juga jemaat Tuhan di sini, warga yang memberikan tempat ibadah dan menjalankan pastori, diberkati dengan berlimpah-limpah. Berkati semua yang menyampaikan korban perpuluhan, korban tantangan, korban apa saja, Tuhan diberkati. Dan Tuhan Yesus berikan penghiburan kepada Koaktif oleh karena mamanya dipanggil pulang, dan juga mereka sedang ke Kalimantan bersama seluruh anak, seluruh keluarganya. Sampaikan juga dengan selamat nanti Tuhan ke tempat Pagaden dan ke tempat masing-masing. Nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati semua pemerintahan Pagaden, kecamatan Pagaden ini, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, dan Indonesia yang kami kasihi. Terpujilah nama Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus tolong setiap kami, haleluya, untuk kami tetap kuat di dalam Tuhan, selalu kuat di dalam Tuhan, haleluya, dalam masa pandemi ini, supaya kami terus punya pengharapan besar kepada Yesus Kristus saja. Terpujilah nama Yesus Kristus. Dan juga Tuhan, mereka yang telah memberikan perpuluhan, korban-korban ucapan syukur, dan lain sebagainya, berkati berlimpah-limpah. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami angkat dua tangan, kami menerima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, terimalah anugerah cinta kasih sayang dari Bapa yang sungguh sangat mengasihimu, kasih karunia lewat kuasa pendamaian korban Kristus, serta pimpinan kekuatan kuasa Roh Kudus menjadi milikmu saudara-saudara, dari sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria sorga dan imam besar yang kami puja puji selalu, kami awaskan doa ini dalam nama Yesus Kristus. Haleluya.
Amin. Tuhan memberkati.